Jadi kita sekarang berjuang untuk memperbaiki bahwa hipnotis itu bisa untuk mengobati. Hipnotis itu bisa untuk sesuatu yang baik, sama halnya dengan pisau. Kalau di dapur dia akan sangat berguna sekali. Tetapi kalau di tangan yang salah ya tentu sangat berbahaya. Nah, dalam pengembangan bisa nggak hipnotis ini dipakai untuk melakukan pengobatan secara modern? Sangat bisa dan sudah digunakan. Contohnya? Mulai dari anestesi. Orang cabut gigi, saya punya murid. Saya kan dulu punya banyak langsung di dojang. Ada atlet saya, giginya lepas. Giginya lepas, copot. Terus kemudian saya bawa ke dokter gigi yang di Jalan Suli ini. Terus kemudian mau di anestesi, saya bilang nggak perlu. Kasih aqua, kebetulan saya beli aqua. Saya suruh dia kumur pakai aqua. Saya anestesi pakai aqua. Terus kemudian saya kan otoritas saya di atas murid saya. Itu atlet bela diri kan. Dikumur, terus dokternya saya suruh pasang aja dok. Nggak di anestesi, nggak perlu, nggak ini, dia gini. Udah tebal mulutnya, udah tebal. Langsung seperti teranestesi. Nah kemudian dikumur, dipasang. Rekan-rekan saya yang kebetulan ya dalam artian junior-junior saya, karena saya yang mengajar mereka-mereka ini, kebetulan profesinya dokter. Dan itu bukan dokter sembarangan, udah spesialis, dokter bedah dan lain sebagainya. Sudah ada dokter bedah yang menggunakan anestesi ini, lewat hipnosis, ada anestesinya. Nanti saya tunjukkan. Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya anestesi, itu menyebabkan orang itu kebal api, kebal dengan senjata tajam. Itu sebenarnya anestesi bisa. Cuman tingkatannya yang mana yang dipakai. Itu bisa digunakan. Nah, terus kemudian penyakit-penyakit lain yang penemu hipnosis modern itu kan sebenarnya dokter-dokter bedah. Dokter-dokter spesialis dan ahli-ahli yang ternyata salah satunya seperti Mesmer. Berasal dari Mesmer yang sering disebut dengan mesmerism namanya sekarang. Itu adalah seorang dokter bedah. Terus kemudian James Braid yang menyebutkan nama hipnosis tahun 1800-an. Itu adalah dokter bedah juga. Jadi dokter-dokter yang memang praktek menjadi seorang spesialis di sana. Kita bisa menerapkan itu sebagai untuk pengobatan modern sangat bisa. Mulai dari penyembuhan diri misalnya. Migrain atau yang paling sering terjadi itu adalah penyakit sosial yang disebut dengan vertigo. Kalau kurang duit biasanya vertigo gitu loh. Kurang tidur vertigo ya kan. Gampang ngobatin vertigo itu. Yang dilakukan sebenarnya secara medis, vertigo itu adalah oksigen, suplai oksigen ke saraf yang kanan dan kiri di dalam otak itu tidak seimbang. Sehingga terjadi nggak balance. Balancingnya hilang. Nah yang harus dilakukan bagaimana? Tinggal dibalancingkan, suruh orangnya memejamkan mata, dibalancingkan, diseimbangkan antara saraf kanan dan kirinya semua kena oksigen. Yang tidak kena di kanan, kalau seandainya ada kerusakan, yang di kiri mending jangan. Dia menyeimbangkan sendiri badan itu. Udah langsung, pas buka mata vertigonya hilang. Siapa yang menerapkan itu? Saya. Nenek saya umurnya 96 tahun. Kena vertigo berulang kali. Kalau orang tua, biasanya kan tidurnya kurang. Setelah itu, akan besok paginya bisa kena vertigo. Nah, langsung kita gunakan itu. Tidurkan dia. Setelah itu, seimbangkan gelombang otaknya antara kanan sama kiri sehingga oksigen kanan dan kirinya menjadi masuk. Nah, vertigonya sembuh gitu. Ini terkait dengan pengobatan dengan anestesi kan? Anestesi sangat bisa. Anestesi. Sekarang kalau dunia kedokteran tidak memakai sistem itu karena durasi untuk anestesi itu katanya belum bisa ini. Saya salah satu anggota PKHI itu ada seorang dokter anestesi. Saya tidak layak menyebutkan nama beliau. Beliau adalah seorang dokter anestesi yang bertugas di rumah sakit pemerintah. Ya. Rumah sakit pemerintah dalam artian begini. Ketika dia menjelaskan kepada saya, perbedaannya adalah kalau dalam dunia hipnosis, saya dan teman-teman di hipnosis itu, hipnotisnya ini, kalau pelakunya namanya hipnotis ya, biar nggak ini. Jadi menggunakan indikatornya adalah tubuh itu sendiri, misalnya nafas, terus kemudian kedalamannya, matanya bergerak seperti rapid eye movement itu.
Dalam dunia anestesi juga ada katanya itu. Cuman itu pakai alat. Oh, kalau gelombangnya segini, harus ditambah obat begini. Kalau kita, gelombangnya dia mau naik, induksi lagi lebih dalam lagi. Cuman, kalau yang paling sering digunakan adalah hypnobirthing, melahirkan. Sugesti yang sudah tertanam sejak kecil dari orang tuanya kita, ibu-ibu kita itu melahirkan dalam keadaan kesakitan. Pada kenyataannya dalam hypnobirthing, itu tidak perlu ada rasa sakit yang dilakukan. Karena apa? Dia akan memiliki anak, dia harusnya berbahagia dengan anaknya itu, sehingga tubuhnya dia menghasilkan endorfin yang banyak. Endorfin itu 6 kali lipat lebih tinggi daripada morfin biasa. Sehingga ini badannya kayak kena seperti suntikan untuk menjelang sesar itu, ini tidak terasa. Yang dia rasakan rasa bahagia. Nah, sedangkan kalau bayi lahir secara normal itu kan menggunakan gravitasi, ditarik oleh gravitasi bumi, sehingga bayi itu akan keluar, tinggal diambil. Itu bisa, hypnobirthing udah banyak kita lakukan. Gitu loh Pak Suwarno. Berarti bisa ya, artinya kalau misalnya pembedahan dalam. Pembedahan besar bisa. Besar itu. Nanti akan saya tunjukkan salah satu contoh-contohnya. Cuma berani nggak dokternya melakukan itu? Kalau kita disuruh mendampingi, berani. Sangat berani. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih sebenarnya cara kerja bedah itu sehingga tidak terasa sama sekali. Api jadi bakar nggak terasa dia. Apalagi digergaji, nggak berdarah, nggak apa-apa. Karena apa? Darah keluar menjadi cepat itu tujuan dibius itu kan biar detak jantungnya diturunkan. Kalau detak jantung tinggi kan ngocor darahnya banyak. Oh, ya, ini kan terkait dengan ini kan yang dikhawatirkan hipnotisnya belum sempurna ketika dioperasi. Toto sadar gitu nah, kan. Sama halnya dengan orang mau dibius. Ya, kalau orang mau dibius menuju operasi, yang dikhawatirkan oleh pasien apa? Nanti perutku mau dipotong ini. Totonya kalau aku sadar pas sedang operasi gimana? Kan itu yang dikhawatirkan sama pasien, kenapa dia takut dibedah. Pada kenyataannya yang sakit itu bukan pada saat dia dibedah, tetapi pada saat setelah obat biusnya berakhir. Iya. Itu sebenarnya sugesti ini atau pemahaman ini yang harus dirubah. Tapi apakah saya rekomen menggunakan, tergantung sama dokter bedahnya. Kalau seandainya untuk tahap ya dalam artian untuk tahap win-win solutions, kalau hanya bedah ringan, beranilah, ya kan? Karena dokter bedahnya melakukan anestesi sendiri. Kalau bedah ringan misalnya kayak busul atau sejenis apa ini, kan dokter bedahnya anestesi sendiri, tidak menggunakan dokter anestesi khusus. Tapi kalau bedah besar, ya sebaiknya menggunakan anestesi khusus. Dokternya aja menggunakan lebih daripada satu gitu loh. Itu sih sebenarnya, Pak. Nah, terkait dengan ilmu menguasai ini gimana proses belajar? Kalau belajarnya, kalau untuk tingkat dasar cukup belajar 1 hari aja. 1 hari udah langsung bisa kayak di TV. Tahapannya seperti apa? Tahapannya kita ajarkan tentang gelombang otak. Gelombang otak itu ada 4 itu. Delta adalah tidur yang tanpa mimpi. Di atasnya gelombang kesurupan, gelombang kerauhan yang kita sebut dengan gelombang theta. Terus kemudian kalau orang menyebutnya ada beberapa dengan menyebut gelombang spiritual. Di sini dia di theta. Kalau meditasi, sembahyang, atau lagi meminta sesuatu kepada sang penguasa, ini ada di gelombang theta. Nah, kemudian gelombang yang baru bangun tidur itu gelombang alfa namanya. Nah, sekarang kita ada di gelombang beta. Nanti hipnosis itu bagaimana menurunkan gelombang beta ke theta langsung, secara langsung instan gitu. Berarti secara split teori, second. artinya proses pembelajaran teori gampang. dulu. Teorinya cuma 30%. Biasanya kalau di kelas saya 70% saya praktek. Praktek langsung gimana caranya menginduksi dia. Mereka murid-murid praktek satu sama yang lain. Nah, untuk menjadi master berapa tahun belajar? Wah, kalau itu sertifikasinya tergantung. Kalau mau diambil sekedar gelar ya, misalnya contoh, mohon maaf saya sampaikan, banyak misalnya sarjana ekonomi, bukan berarti dia menjadi seorang ekonom. Sarjana ekonominya ya sebatas paham buku aja. Terus kemudian ada yang sarjana hukum, sebatas dia memahami apa nama pasal KUHP, tapi aplikasi hukum kan belum tentu. Itu ada ilmu terapan yang dimaksud jadi lawyer, jadi notaris, kan gitu misalnya kalau saya analogikan. Sama halnya untuk menjadi master itu bisa cepat kok, bisa cepat, tetapi ikuti semua kelasnya. Pertama level 1 naik ke level 2, level 2 naik ke level 3. Level 3-nya ada namanya, kalau untuk biar bisa ngajar seperti saya itu ada namanya TOT, Trainer of Trainer itu ikuti lagi prosesnya. Terus kalau seperti saya lagi,
Setelah jadi trainer of trainer, ada lagi negara harus mengesahkan namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu. Kalau saya sudah kompeten namanya, jadi sudah mengikuti itu semua. Jadi saya salah satu trainer yang berkompeten. Nah, misalnya nih contohnya, untuk menjadi seorang dokter Ya. yang bisa melakukan praktek itu aja, Ya, berapa? dia harus ada di level 2. Dan itu kecerdasan kita untuk melihat, mendiagnose atau mengevaluasi penyakit itu kan kembali kepada pengalaman. Kalau untuk prakteknya misalnya contoh, oh dia penyakitnya begini, kasih obatnya begini. Semua orang bisa kan, dokter-dokter itu bisa, tetapi jam terbangnya dokter itu yang menentukan, oh kalau gini saya berani ngasih yang ini, gitu. Kalau hipnosis juga gitu. Kalau baru belajar, terus kemudian udah jadi di level 2, naik ke master, itu sebenarnya cepat. Cuma jam terbangnya yang menunjukkan kualitasnya itu. Gitu. Jam terbang. Kalau modelnya kayak angkatan saya yang udah puluhan tahun, baru ngelihat orang kayak gini aja, dia nggak perlu ngetes orang, dia udah tahu, oh ini sugestibilitasnya tinggi. Bahkan orang-orang hipnosis itu kadang-kadang dia ngerti langsung, oh dia punya kelebihan ini. Kalau di level master biasanya, oh ini ada orang ngaku-ngaku misalnya ngaku sakti bisa buat gini, kalau di level-level master tuh udah lihat bohong gitu, udah paham dia. Lanjut, kita bicara tentang hipnotis dan psikologis. Psikologi. Nah, ini kan ada ilmu psikologis, Ya. ada psikiater. Ya. Nah, lanjutannya itu gimana itu? Ada hubungannya apa? Nah, Sangat ada. Dalam ilmu menjadi seorang psikolog, itu kan ada jenjang. Ilmu psikologi dulu, tapi belum tentu baru tamat ilmu psikologi langsung jadi psikolog. Kan ada seperti halnya tamat sarjana hukum, tidak harus jadi tidak langsung serta-merta jadi notaris atau jadi lawyer. Kan ada ilmu terapannya lagi. Sama halnya dengan psikolog itu. Yang saya dengar dalam Fakultas Ilmu Psikologi, keilmuan hipnosis itu diberikan di S2-nya, bukan di S1-nya, di S2-nya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama dengan psikolog. Psikolog itu dari segi keilmuannya tentang keilmuan ilmu jiwa. Contohnya salah satu. Tren anak-anak umur 13-16 tahun itu apa? Psikolog yang tahu itu lebih banyak. Karena apa kan tidak mungkin belajar dengan satu hari bisa menguasai ilmu psikologi, psikiater, dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana menanamkan pikiran bawah sadar keilmuan psikolog itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, itu ilmu hipnosis yang dipakai. Misalnya contohnya, anak-anak umur 13-16 tahun itu membutuhkan jati diri. Kan berarti ilmu parenting gitu. Parentingnya itu kan tidak sama dengan ngajarin anak-anak yang masih kecil. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil misalnya dari bayi atau katakanlah dari 3 tahun sampai umur 7 tahun, ketika filter mentalnya belum terbentuk, jadi yang akan dilakukan hipnosis itu tidak perlu diinduksi. Dia cukup diberikan hal-hal baik. Kamu anak tampan, kamu pemberani, bagusnya seperti Arjuna. Anak itu akan menganggap diri langsung sebagai Arjuna. Karena anak kecil itu tidak boleh. Dalam hypnoparenting itu dikatakan, kamu jelek, bodoh. Apalagi orang tuanya bangga bercerita kepada orang lain, mengatakan bahwa, oh ini anak saya nakal. Jadi anak kecil itu akan beranggapan bahwa bapakku bangga kalau aku nakal. Dia akan menjadi anak nakal. Jadi kalau dia pintar, dia cakep, dia ini, dia itu. Ketika dia tidak ada, baru kita bisa mengomongkan apa fakta yang sesungguhnya. Misalnya, tuh bandel sekali ini. Jangan diomongin di hadapan orang lain. Ini anak bandel dikasih tahu ini loh, belajar dari ini. Kamu tidak benar. Hypnoparenting itu ngambilnya dari psikolog, ilmu psikologi. Dalam ilmu parentingnya dia ada. Nah, itulah yang ditanamkan ke pikiran bawah sadar. Hipnosis seperti itu. Nah, terus kemudian psikolognya gimana? Psikolognya menggunakan hipnosis nggak? Ada psikolog yang menggunakan hipnosis. Bahkan ada kasus-kasus seorang hipnotis yang tentu bukan anggota PKHI, yang melakukan pelecehan seksual di hotel dan lain sebagainya, mengklaim diri sebagai psikolog. Asosiasi psikolog aja nggak mengakui dia sebagai psikolog. Orang hipnotis, dia bisa menghipnotis orang, terus kemudian tetapi dia bukan anggota PKHI. Nah, bagaimana peranannya hipnosis, psikologi, dan psikiater? Ini saling keterkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri, dalam artian hipnosis tidak bisa berdiri sendiri. Kalau psikolog saya nggak tahu apakah selalu menggunakan hipnosis atau enggak, tapi yang jelas kami sendiri pun PKHI akan mengadakan acara istilahnya seperti untuk anak-anak muda itu
membuat camp ya, selama liburan itu, kita melibatkan psikolog untuk mengarahkan kemana dibawa goalnya, terus kemudian hipnosis yang menjalankan. Itu proses kerjasama yang kita lakukan. Sedangkan kalau psikiater, dia biasanya kalau orang nggak bisa tidur, diberikan obat. Ya kan? Kalau hipnosis tekniknya beda, orang nggak bisa tidur, dicari akar permasalahannya apa. Oh, ternyata dia lagi memikirkan anaknya yang jauh di sana. Ini yang akan kita hapuskan, kita rubah. Kalau psikolognya langsung diberikan, psikiater biasanya obat yang diberikan, obat penenang sehingga dia tenang, nggak perlu mikirin itu. Kita ada teknik memberikan obat penenang. Obat penenang di hipnosis ada nggak? Ada obat penenangnya. Tapi tanpa menggunakan obat, hanya menggunakan gelombang otak saja. Perbedaannya di sana. Nah, untuk gangguan penderita gangguan jiwa dalam tahap tertentu. Kalau orang gila tidak bisa diterapi, kalau gila dalam artian tanda kutip memang benar-benar gila, itu tidak bisa diterapi dengan menggunakan hipnosis. Dia harus diterapi dengan menggunakan lewat psikiater. Karena psikiater akan menggunakan obat dulu untuk mereka turun ke dalam gelombang otak tertentu. Setelah itu baru diterapi oleh psikiater. Makanya kami saat sekarang PKHI ini di Sanglah sudah ada klinik hipnoterapi. Dan kami sedang mengupayakan agar di seluruh rumah sakit pemerintah nanti ada klinik hipnoterapinya. Jadi semua rumah sakit pemerintah itu ada klinik hipnoterapinya. Itu yang akan kita lakukan. Kita sedang kerjasama dengan rumah sakit untuk membuat klinik hipnoterapi. Jadi hipnosis itu sudah menjadi bagian daripada pengobatan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, terkait dengan organisasinya? Organisasi ya kita PKHI yang akan bergerak ke ini. Jadi perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia itu kalau yang di Bali memang PKHI aja. Berapa jumlah sekarang? Kalau yang aktif sekitar, kalau dari yang terdaftar semua ada di 2000-an ya. Jadi begitu habis tamat biasanya menjadi anggota PKHI, sama halnya dengan baru tamat dokter menjadi anggota ID. Nah, tapi kan tidak semua melakukan praktek. Gitu loh. Kita hanya menjaga kalau anggota ada mau praktek, kita uruskan STPT-nya. Untuk di Bali sendiri anggota ada berapa orang? 2000-an lah. 2000-an. 2000-an. Lumayan banyak. Yang aktif sekitar 800-an. Itu buka praktek. Dalam artian prakteknya tidak semua buka praktek untuk pengobatan, ada prakteknya bentuknya state. State itu kayak acara-acara di TV itu. Romi Rafael yang seperti itu. Jadi profesi hipnosis itu kan bukan hanya pengobatan, ada juga yang jadi motivator, ada yang bentuknya untuk pendidikan. Jadi menggunakan hypnosis base namanya. Kita menghipnotis orang dengan cara teknik-teknik tertentu. Nah, ini terkait dengan dari pembicaraan kita awal, ini kan stigma negatifnya. Orang sering kena tindak kejahatan itu dibilang hipnotis. Dengan cara hipnotis. Nah, ini tip untuk menghindari hal itu gimana caranya? Nah, sebenarnya tipsnya ada dalam dirinya kita. Kalau seandainya itu memang benar hipnotis, tapi saya yakin itu tidak. Karena alasannya apa? Dalam keadaan ramai seperti ini, yang dilakukan hipnotis itu kan dia harus melakukan induksi dan kemudian turun ke gelombang theta. Yang terjadi itu biasanya ini penipuan murni. Kelihatan dari bahasa tubuhnya, orang sedang kebingungan. Bingungan untuk masukin ke ATM, kebingungan entah biasanya yang terjadi kan di bandara, terus kemudian di terminal, di mana orang habis kelelahan, kemudian gelombang otaknya dia lagi ngeblank. Itu sudah turun ke alfa. Dia tidak melakukan hipnotis, tetapi dikelabui dan ditipu. Ditipu itu gini maksudnya. Bu, mau kemana? Ini. Coba tolong, Bu. Tiba-tiba saya misalnya bawa tas nih. Tas itu padahal koran aja isinya. Saya sampaikan, tolong Bu ya, titip ya, uang ini 200 juta. Tolong jangan sampai hilang, Bu. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Nah, orang demikian percaya sama kita, dititipkan 200 juta. Pikiran bawah sadarnya kita bingung ini. Sudah bingung, itu kebingungan. Saya titip 200 juta. Bu, boleh pinjam handphonenya nggak? Saya mau nelpon, bentar pulsa saya habis. Tas kosong, ditukar sama handphone. Ketika logika kita terbantahkan, dia masa 200 jutanya dia mau ngambil handphone saya yang murahan kayak gini. Ya, walaupun iPhone yang terbaru lah. Nggak nyampe 200 juta. Kita yakin bahwa duit itu 200 juta, handphonenya dibawa pergi, ditukar sama koran. Ya kan? Ketika ditanya sama polisi sama yang lain-lainnya, apa yang bisa dijawab? Kan tidak mungkin seorang korban mengatakan itu karena kebodohan saya.
akhirnya jalan yang terbaik caranya saya kena hipnotis. Cara paling gampang tuh saya kena hipnotis. Sama halnya dengan seperti tadi yang saya katakan, penyakit yang tidak ditemukan yang menyebabkan kematian kalau di Bali. Dokter mengatakan tidak ditemukan apa nih penyakitnya, tetapi dia menderita, ya. Kemudian orangnya mati. Yang jadi terdakwanya siapa? Tertuduhnya siapa? Ya Lea di Bali. Sama hal dengan hipnotis. Karena Lea itu tidak pernah melakukan perlawanan, dalam artian bukan saya yang membunuh gitu loh. Sama hal dengan hipnotis. Gimana bisa membuktikan bahwa dia terhipnotis? Kan tidak mungkin dia mengatakan dirinya saya bego. Percaya sama 200 juta itu tidak mungkin kan. Artinya kalau hipnotis itu harus memang diinduksi. Iya, diinduksi, diambil barangnya ketika dalam keadaan tidur, ya terhipnotis. Tapi kalau diajak ngomong kayak gini, nggak terhipnotis. Artinya kalau seperti itu kejadiannya kita harus mengendalikan pikiran. Pikiran kita jangan serakah. Atau salah satu kawan saya master hipnosis, ibunya juga kena gitu di telepon sama orang. Bu, ibu memenangkan hadiah sekian, tolong kirim sekian. Mau ibunya ngirim duit, ya? Mau ibunya kirim duit, terus kemudian teman saya itu ngomong, buset, gua ini master hipnosis. Ibu saya kena kayak gitu. Itu hipnotis nggak? Nggak, ibuku bego. Nah, gitu. Karena master hipnotis yang jadi korban nggak mau dia mengatakan bahwa ibunya terhipnotis. Kaget dapat hadiah, ngirim duit, ngirim undian, nggak pernah ikut, dapat hadiah 150 juta. Lumayan dong. Greed factornya yang muncul, keserakahannya yang muncul. Oh iya, biarin aja. Saya kirim deh. Otak manusia, saya kirim 2 juta atau 5 juta dari rekening saya, dapat, kalau tidak dapat saya cuma rugi 5 juta. Untungnya 150 juta. Ya kan? Terus ketika ditanya sama polisi, nggak mungkin saya bego. Teori berpikirnya nggak mungkin dipakai. Tetapi faktanya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengklaim diri sebagai terkena hipnotis. Akhirnya hipnotis yang jadi korban. Hipnotis yang jadi korban. Itu yang jadi stigma negatif. Itu stigma negatifnya. Nah, sekarang kita mau bantah itu semua, karena setiap kali ada kejadian di koran, KHI, DPW di seluruh Indonesia itu ngutus orang. Coba cek lebih detail, benar nggak? Nah, ada satu kejadian lagi di salah satu sekolah di Jawa nih, member PKHI juga, anggota PKHI, dia seorang guru, anggota PKHI, kemudian pada saat camping dia melakukan hipnotis massal, yang disebut dengan hipnomotivasi kan. Ternyata akhirnya kepala sekolahnya memecat si guru ini, karena menghipnotis seluruh muridnya. Judul beritanya, seorang guru dipecat karena menghipnotis anak. Ya, judul beritanya. Tetapi ketika kita runut dan kita kirim tim hukumnya kita ke sana, kita menemukan kepala sekolahnya sama guru itu memang ada konflik pribadi, bukan karena menghipnotis. Jadi dia menjadikan alasan saja itu gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Cuma teman-teman media kan nulisnya apa yang disampaikan oleh si pewarta, si ini saya pecat karena melakukan hipnotis, memang benar. Cuma bukan hipnotisnya yang menyebabkan dia dipecat, tapi konflik personalnya itu. Tuh kira-kira Pak Suwarna. Jadi kita sekarang berjuang untuk memperbaiki bahwa hipnotis itu bisa untuk mengobati. Hipnotis itu bisa untuk sesuatu yang baik. Nah, kalau seandainya pun ada, sama halnya dengan pisau, kalau di dapur dia akan sangat berguna sekali. Tetapi kalau di tangan yang salah ya tentu sangat berbahaya. Nah, caranya gimana? Yakini diri bahwa tidak akan terkena hipnotis negatif, sudah pasti tidak akan terkena. Karena hipnotis cara kerjanya seperti itu. Harapan terakhir, Pak Agung, ini terakhir. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, harapannya ke depan itu seperti apa? Dari pembentukan organisasi, kemudian dari hipnotis itu sendiri seperti apa harapannya? Saat sekarang khusus untuk Bali, karena kewenangan saya kan hanya di Bali. Khusus untuk Bali saya akan membuat bahwa bagaimana menjadikan hipnotis itu sebagai profesi yang baru. Setara dengan profesi-profesi yang lain seperti lawyer, notaris, dokter, terus kemudian termasuk akuntan publik. Hipnosis sendiri pun harusnya setara dengan ini. Karena untuk kemaslahatan masyarakat yang banyak. Jadi untuk kesehatan, untuk motivasi, untuk meningkatkan kecerdasan rakyat dan lain sebagainya, hipnotis salah satunya. Nah, apa bedanya dengan profesi seorang guru, seorang dosen, seorang akuntan publik ataupun notaris dan lawyer dan dokter? Sama halnya fungsinya itu. Jadi saya sedang merancang bagaimana hipnosis ini ke depannya menjadi profesi yang mulia dan bisa dibanggakan oleh semua orang.
Sehingga tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Kalau sebenarnya ini jumlah peserta anggota hipnosis ini kan banyak yang tersembunyi. Kalau sekarang mereka sudah berani memuncul. Karena apa? Ada wadah yang berani memunculkan dirinya. Ini untuk kebaikan. Ini untuk kepentingan orang banyak. Kamu harus berani dan percaya diri. Kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi belajarnya. Sekarang udah berani semua pada berdatangan. Sering kok tiap hari nelpon, saya mau ikut anggota. Ini apa aja syaratnya. Udah makin banyak. Gitu. Jadi saya lihat kedepannya hipnosis ini akan sama seperti IDI, PRADI, ataupun INI, Ikatan Notaris Indonesia, ataupun Asosiasi Lawyer, ya, ataupun IDI ya bahkan. Nah mungkin kedepannya kalau seandainya kita berperan dalam hal tertentu, ya kita mungkin akan sama posisinya kita. Dan ini sudah kita lakukan, salah satunya ya dengan membuat poliklinik di salah satu rumah sakit. Bukan salah satu ya, di rumah sakit negeri itu kita sudah buat poliklinik hipnosis namanya. Jadi hipnoterapi, poliklinik hipnoterapi, kalau orang merasa gangguannya ini, direferensikan ke poliklinik hipnoterapi. Jadi tidak perlu pakai obat-obatan, cukup pakai hipnoterapi aja. Kita tidak pakai obat, kita tidak pakai alat, kita tidak pakai apapun, hanya dengan sentuhan seperti layaknya seorang psikolog atau psikiater. Setelah itu orang itu tiba-tiba sembuh. Gitu. Ilmu induksi. Induksi dengan melalui induksi, ya. Oke, baiklah Pak Agung. Kita cukupkan ya obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu nanti ada materi yang lebih menarik lagi untuk kita bagi kepada pemirsa. Siap, bagus. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan pakar hipnotis Anak Agung Lanang Ananda. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat, menjadi pengetahuan dan lain sebagainya untuk pemirsa. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.